Halo, kami dari kelompok 2. Berikut nama anggota kelompok kami. Saya Mila Aulia Pakarti, NIM 10318033. Nama saya Nuriela Andriani, NIM 1031943. Saya Husna Irisa Paulin, NIM 10319046. Nama saya Rindy Aditya Pramesti, NIM 1031948. Saya Tikawati Puji Asti, NIM 10319056. Video ini berisi tentang kesehatan masyarakat yang dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Pengembangan Media. Menurut Winslow tahun 1920, kesehatan masyarakat merupakan ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, perorganisasian, pelayanan medis dan perawatan, diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Selanjutnya, menurut Ikatan Dokter Amerika tahun 1948, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha perorganisasian masyarakat. Ruang lingkup kesehatan masyarakat dibagi menjadi dua pokok ilmu disiplin, yaitu ilmu biomedis dan ilmu sosial. Secara garis besar, disiplin ilmu kesehatan masyarakat dibagi menjadi 8, yaitu biostatika, epidemiologi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi, kebijakan kesehatan, gizi masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kesehatan reproduksi. The 5 level of prevention. Dalam kesehatan masyarakat, hal ini sering didengar maupun sering dipelajari. Ada 5 pencegahan dalam kesehatan masyarakat yang sering disebut dengan 5 level of prevention. Yang pertama yaitu ada health promotion, yaitu dimana merupakan suatu tindakan atau upaya kesehatan yang dilakukan pada saat masyarakat atau individu dalam keadaan masih sehat. Yang kedua ada specific protection, merupakan suatu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap agen penyakit atau penyebab penyakit tertentu. Yang ketiga ada early diagnosis, di mana early diagnosis ini merupakan suatu tindakan secara tepat dan cepat ketika individu mengalami jatuh sakit pertama kalinya. Tujuannya agar penyakit yang diderita tidak menjadi semakin parah. Yang keempat yaitu ada disability limitation, di mana pada disability limitation ini merupakan suatu pengobatan dan perawatan yang sempurna agar penderita sembuh kembali dan tidak mengalami kecacatan. Yang kelima yaitu ada rehabilitation. Pada tahap ini yaitu sebuah usaha agar pada penderita yang mengalami kecacatan tidak menjadi hambatan sehingga individu yang menderita dapat berfungsi secara optimal baik secara fisik, mental maupun juga sosialnya. Berdasarkan teori H.L. Bloom, derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 40% faktor lingkungan, 30% dipengaruhi oleh faktor perilaku, 20% dipengaruhi oleh faktor pelayanan kesehatan, dan 10% dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Sedangkan menurut Garden dan Lerich, pada konsep dasar terjadinya suatu penyakit dipengaruhi oleh host, agent, dan environment. Sebagai gambaran profesi kesehatan masyarakat, ahli kesehatan masyarakat diharapkan dapat berperan secara profesional sebagai miracle. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, M sebagai manajer. Ahli kesehatan masyarakat dapat menjadi manajer pelayanan kesehatan masyarakat. Kedua, I sebagai inovator. Ahli kesehatan masyarakat sebagai pembuat inovasi dalam strategi pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
Ketiga, R sebagai researcher, ahli kesehatan masyarakat sebagai pengkaji permasalahan di bidang kesehatan dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi. Keempat, A sebagai apprentice, ahli kesehatan masyarakat sebagai profesional yang selalu belajar sepanjang hayat berdasarkan ilmu kesehatan masyarakat terkini. Kelima, C sebagai komunitarian, ahli kesehatan masyarakat sebagai pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan masyarakat. Keenam, L sebagai leader, ahli kesehatan masyarakat sebagai pemimpin dan pemberi teladan yang baik dalam penyelesaian masalah kesehatan masyarakat. Ketujuh, E sebagai edukator, ahli kesehatan masyarakat sebagai pendidik materi kesehatan baik di masyarakat umum maupun masyarakat khusus.